Kita balik lagi di Generasi Mecin. Hari ini kita masih membahas komitmen periode kedua Pak Jokowi soal pemberantasan korupsi. Kalau tadi dari Mas Agus agak mempertanyakan soal komitmen itu karena ada indikasi pelemahan dari KPK. Nah, kalau dari Pak Hermawi selaku yang mewakili partai juga mungkin Pak dari Nasdem dan juga ahli hukum ya. Menanggapi RUU KPK ini gimana Pak? Saya mau kembali dulu ke topik ini. Ya. Kalau bicara komitmen Pak Jokowi periode kedua itu sudah sangat jelas. Kita bisa baca di Nawacita Jilid 2. Komitmen Pak Jokowi tetap kuat dan tidak berkurang dibanding dengan periode pertama. Jadi salah satu prioritas kepemimpinan Jokowi itu adalah pemberantasan korupsi. Pertanyaan besarnya kemudian adalah pemberantasan korupsi itu tidak hanya selesai dengan komitmen presiden. Ini banyak pihak yang terlibat, termasuk tadi yang dikatakan oleh kawan ICW tentang revisi undang-undang KPK. Sebenarnya revisi sebuah undang-undang sesuatu yang biasa saja. Undang-undang dasar 45 saja kita revisi 4 kali kok. Dan ada mekanisme untuk itu. Kalau presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara kan sudah melakukan. Bahkan beliau tidak menandatangani. Tapi mekanisme perundang-undangan kita memang membuat demikian. Kalau 1 bulan 30 hari sebuah RUU tidak ditandatangani otomatis berlaku. Nah, apa yang terjadi sekarang? Masyarakat yang berbeda pendapat melakukan upaya hukum yang tadi dikatakan oleh ICW, judicial review. Dan itu sah-sah saja. Di MK itu nanti akan dianalisa sedemikian rupa. MK itu kan kumpulan 9 hakim mahkamah yang sangat berpengalaman, kompeten dan dijamin mereka independen. Kita tunggu saja. Jadi menurut saya dunia tidak kiamat. Apakah revisi undang-undang KPK memperkuat KPK seperti yang dikatakan oleh anggota dewan atau bahkan memperlemah seperti yang dikatakan oleh banyak mahasiswa dari ICW? Biar sejarah yang buktikan itu. Kita tahu ini akan berlangsung terus. Jadi poin kita begini, kita mesti move on. Apa yang sudah berlangsung sekarang ya kita ikuti saja. Pak Jokowi itu sangat hati-hati. Bahwa kalau kemudian ada kekhawatiran karena menterinya masih orang yang sama, itu kan menterinya. Tapi yang penting menurut saya komitmen presidennya. Tadi teman dari ICW juga kan sudah mengatakan itu. Jadi dan persoalan pemberantasan korupsi tidak hanya KPK, tidak hanya mengandalkan KPK, banyak civil society kita, ICW ini perannya luar biasa, polisi, jaksa dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sudah on the track semua. Ada perkara yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, silakan kita tunggu. Ada aksi-aksi ketidakpuasan, orang masih buat opini dan segala macam, buat seminar segala macam, silakan saja. Dan kita juga kan belum melihat sepak terjang 5 komisioner MK yang 4 diantaranya baru yang akan mulai bertugas bulan Desember. Harus beri mereka kesempatan. Tapi tadi kalau dibilang tadi dalam pengantar moderator dikatakan kok pakai pengawas dan segala macam, itu sistem demokrasi, checks and balances di mana-mana mesti ada pengawas. Kita juga tidak mau lembaga KPK yang lahir di era reformasi yang begitu menjadi andalan dalam pemberantasan korupsi di perjalanan juga mengalami penyimpangan. Salah seorang pimpinan KPK dalam fit and proper test yang sekarang terpilih kembali, Alex Marwata, mengatakan beliau sendiri tidak bisa melihat BAP. Itu beliau mengatakan di depan publik. Jadi memang ada yang harus dikoreksi. Kalau memang tidak ada yang salah, apa salahnya diawasi? Tinggal mengatur mekanismenya. Yang penting kan semangat pemberantasan korupsi. Lebih-lebih lagi kalau menurut kita semangat pencegahan korupsi itu harus terus ditingkatkan. Dan tidak ada upaya-upaya yang bisa mengintervensi KPK ke depan. Itu yang kita harapkan. KPK tetap menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang kita andalkan. Tapi penindakan saja seperti yang dilakukan sekarang, kita setuju dengan penindakan. Tapi jangan hanya penindakan yang ditonjolkan, pencegahan juga. Minggu-minggu terakhir sebelum bulan-bulan ini, itu 1 minggu ada 3 OTT KPK. Kita melihat dari OTT ke OTT itu malah tidak berkurang.
Kita bukan tidak setuju OTT, tapi jangan hanya OTT saja. Pak Musni, apa segitu super powernya KPK Pak sampai harus perlu direvisi Pak? Pertama, sebagai sosiolog saya tentu ingin melihat dari aspek budaya, kemudian sistem dan manusianya. Sebelum saya menjawab yang disampaikan tadi. Ya. Jadi kalau kita ini menjatuhkan atau melengsarkan Pak Harto itu kan isunya adalah KKN. Tetapi kita sangat prihatin setelah 21 tahun usia Orde Reformasi itu kita mengamalkan kembali itu, dan bahkan ada yang mengatakan lebih dahsyat itu korupsi dan lain sebagainya. Nah, saya ingin melihat dari sisi budaya, mengapa ini sulit sekali, dan boleh kita katakan juga KPK itu masih gagal memberantas korupsi, dan bahkan ya polisi, kemudian jaksa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat budaya kita ini sejak zaman penjajahan, itu ada budaya yang namanya upeti. Sekarang ini upeti itu merajalela, Pak. Tapi upeti itu bukan, saya lihat itu bukan lagi dari bawahan ke atasan, mungkin juga ada tapi sudah terbatas. Tapi upeti dari pengusaha kepada penguasa. Dan itulah yang kemudian menjadi sasaran OTT yang disebutkan abang kita tadi ini, Pak. Jadi upeti ini bagaimana kita menghentikan yang merajalela. Jadi berarti kan ada salah di sistem Pak, mungkin sistem di tender terbukanya. Jadi ini yang saya lihat mengapa budaya kita ini sangat sulit untuk kita memberantas, karena ada budaya upeti, itu yang satu. Kedua, ada yang namanya extended family, di mana dalam masyarakat itu kan ada orang-orang yang terpandang, terutama satu keluarga besar itu terpandang. Dia ini dibebankan harus membiayai anak-anaknya, familinya, keponakannya, dan lingkungannya. Itu juga bisa mendorong orang berkorupsi, karena jadi selain budaya tadi itu juga ada extended family. Karena sebagai bos di dalam keluarga itu dia berkewajiban untuk mengayomi dan memberi kesejahteraan kepada keluarganya, dan itu juga mendorong orang untuk melakukan korupsi, apalagi kalau istrinya mata duitan dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan itu, selain budaya tadi itu, ada yang namanya sistem yang kita bangun itu, baik sistem ekonomi menghadirkan ketidakadilan di dalam masyarakat, itu juga membuat semakin sulit kita bergerak. Jadi ada juga sistem hukum itu sekarang seperti yang sering disampaikan masyarakat, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada juga yang paling berbahaya menurut saya sekarang ini adalah corruption by political interest. Orang-orang yang di OTT itu pada umumnya adalah pejabat di daerah, baik bupati, wali kota, kemudian gubernur dan sampai menteri dan sebagainya. Mereka menggunakan kekuasaan mereka itu dengan kepentingan politik. Dia ingin terpilih lagi, karena untuk menjadi bupati itu harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Dia harus membayar ke partai, dia harus berusaha menggalang kekuatan dari masyarakat dan lain sebagainya. Ini memerlukan uang yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu dia jadikan kekuasaan dia itu untuk mengeruk kekayaan dan lain sebagainya, dan itu yang banyak ditangkap oleh KPK. Nah, pertanyaannya bagaimana kaitannya dengan KPK sekarang ini yang menurut berbagai pihak masyarakat kita diperlemah. Saya termasuk orang yang mendukung KPK diselamatkan. Memang ada Fahri Hamzah yang bicara keras, KPK itu banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saya kira pasti banyak kelemahan-kelemahan itu. Tapi institusinya jangan kita perlemah. Kita harus perkuat justru. Semakin banyak OTT, indikator kegagalan KPK. Abis ini dijawab Mas Agus ya, jangan kemana-mana. Kita bakal lanjut lagi tetap di Generasi Mecin.